di Nusantara ini, ajaran saya berasal dari barat. Dari barat, dari mana barat? Dari barat menerima dari mana? Dari Mesir, Turki. Siapa yang memberikan? Kaisar Ptolemy II yang memberikan itu. Kaisar Ptolemy yang memberikan itu kemudian. Apa hubungannya dengan para nabi? Putus. Apa hubungannya dengan macet total? Tak ada hubungannya sama sekali. Inilah yang saya katakan antara Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terputus ajarannya dikarenakan ada yang mensabotase di tengah-tengahnya. Demikian. Silakan sahabat-sahabat diambil alih. Ini mie saya pesan 1 bungkus karena sudah 2 jam. Jadinya ini kalau saya bungkus kembali jadi 7 bungkus ini. Jadi melar ya. Iya sudah kayak ular kobra kulihat ini besar. Mie-nya sebatannya kayak ular piton. Gimana dong? Kasihan udah dingin. Mana lagi banyak semut. Banyak juga tawon yang loncat-loncat di dalamnya. Ya Allah ya Karim. Tadinya mie gua sekarang udah kering. Gak ada lagi nih ya. Mie-nya udah bengkak kayak ular piton Bang Denny. Ini cabai yang ada di dalamnya tadi kan ku minta digunting, dipotong-potong, dia nggak dipotong. Akhirnya apa? Tumbuh kulit dan daunnya. Ya Allah ya Karim, segitunya Masya Allah. Mentang-mentang saya anak tiri di sini ya. Begini nasib jika bujangan kemana-mana makannya Indomie. Tak ada mama yang memasak. Tidak seperti Bang Denny, mamanya ada 3. Ya Bang Den, semangat Bang Den. Lanjut dulu Bang Andi. Selalu semangat ada Iya Bang ya, lanjut dulu Bang ya. Saya silakan. Masa ulang ini minyak. Ini enggak jadi mie lagi nih. Digoreng jadi kue dadar kayaknya. Jadi gaduh-gaduh lagi Bang semua. Tadi aku dengar Bang Denny katanya baptis itu pertobatan. Berarti waktu dibaptis bertobat dong. Gimana itu Pak Denny? Enggak, bukan pertobatan, itu penyucian. Jadi penyucian, tetapi itu kalau penyucian itu untuk manusia biasa. Tetapi kalau untuk Tuhan itu iya kalau Tuhan itu bukan untuk penyucian, tetapi untuk pengukuhan atau penyerahan diri untuk Tuhan. Jadi untuk Tuhan Yesus beda, gitu. Kalau untuk kita manusia seperti saya gitu, itu untuk penyucian. Penyerahan diri kepada siapa? Tuhan. Kepada Bapa. Jadi putra menyerah pembuktian, pengukuhan, penyerahan diri sepenuhnya di hadapan manusia kepada Bapa, gitu. Berarti ada 2 Tuhan, Bapa sama Yesus. Satu Tuhan, karena ada ayat yang berkata Bapa dan Aku adalah satu. Iya. Aku juga lagi makan juga nih, Osipet. Ya Bang Sahabat, selamat malam. Bang Alek, selamat malam Bang Alek. Bang Alek, selamat malam. Mau bicara. Bang Sahabat, selamat malam Bang Sahabat. Ya, selamat malam Pak. Muslim apa Kristen Bang? Gimana? Muslim apa Kristen Bang? Oh, saya Kristen Pak. Ya gimana Bang, mau ditanggapi? Ya tadi ya mau bilang apa ya, saya cuma mendengar katakan pertanyaan yang terakhir itu mengenai baptisan, kok Tuhan Yesus dibaptis katanya. Ya. Memang disitulah kadang sebagian orang nggak mengerti kan. Kalau Tuhan Yesus itu datang ke dunia menderita, mengalami seperti yang dialami manusia, kadang orang nggak mau terima. Ya, sekarang tujuan Yesus dibaptis itu apa Bang? Tujuannya? Kalau kita tahu mengerti dasarnya Tuhan Yesus datang ke dunia, tentu kita nggak akan pertanyakan. Kalau menurut pandangan saya lah, dan sebagian hamba-hamba Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu datang menyampaikan Injil dalam perkataan dan perbuatan. Jadi semua yang dilakukan Tuhan Yesus itu bagian daripada Injil, Pak.
Di situ dia Pak. Jadi termasuk dibaptis itu adalah bagian dari Injil. Tujuannya apa sehingga dibaptis Pak? Apa tujuannya? Jelas apa yang dikatakan kalau Injil itu, baptisan itu kan dibawa oleh Nabi Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis kan sebagai nabi untuk pengantara orang-orang supaya bisa sampai kepada Kristus. Jadi tanpa baptisan orang tidak akan sampai kepada Kristus. Saya nggak nanya Bapak, kan Yesus dibaptis. Ya, Tujuan Yohanes membaptis Yesus itu apa? tugas Yohanes kan ada ditulis Pak di dalam Alkitab. Dia adalah pembuka jalan untuk mempersiapkan jalan Tuhan gitu dia. Di dalam hati manusia, gitu dia Pak maksudnya. Kalau Pak sahabat dulu dibaptis, tujuannya apa kalau Kristen dibaptis Pak? Pertama kan kita sebagai tanda kita berjanji untuk berbalik dan bertobat kepada Tuhan itu. Oke, bertobat. Jadi kalau Kristen dibaptis bertobat kepada Tuhan, kan Iya, gitu satu tujuannya. perjanjian itu Pak. Ya, Berjanji. kalau Yesus dibaptis bertobat juga nggak dia? Dia kan datang pada masa itu kan udah dibilang seperti yang saya sampaikan tadi, dia datang sebagai firman, sebagai seorang yang berkata-kata dan sebagai yang menyampaikan contoh dalam perbuatan bagaimana layak kepada Bapa Surgawi. Jadi Saya nggak makanya nanya. waktu Tuhan Yesus berkata gini loh, waktu Tuhan Yesus ditanya kenapa kamu yang dibaptis, kata Nabi Yohanes, aturannya aku yang harus dibaptis, kata. Iya Pak, saya nggak nanya itu Pak. Kalau Anda dibaptis bertobat kepada Tuhan, itu tujuannya. Nah, tujuan Yesus dibaptis bertobat kepada Bapak gitu. Kalau dikatakan dia dibaptis, coba kita perhatikan, sejak Tuhan Yesus dibaptis, sejak itulah dia memulai segala pekerjaannya Pak. Iya. Itu satu bukti penyerahan, mulai dia menyerah. Sebelum dia dibaptis, dia belum memulai pekerjaannya Pak, sepenuh untuk memberitakan Injil. Jadi dibaptis itu kan untuk bertobat kepada Tuhan. Iya, Yesus bagi kita orang berdosa Pak. Iya, kalau Bagi Yesus kita orang dibaptis tujuannya apa? Kan baptisan itu ada dua makna Pak. Yang pertama kalau kita orang berdosa adalah bertobat. Sesudah kita bertobat itu berarti memulai menyerahkan diri untuk hidup dalam Injil. Jadi itu suatu pentabisan itu Pak. Iya, jadi Yesus dibaptis tujuannya apa Pak? Ditabiskan. Ditasbihkan. Jadi Tuhan ditasbihkan gitu ya. Iya, oleh seorang manusia. Pada waktu itu dia kan belum Tuhan dia Pak. Oh, waktu dibaptis belum Tuhan dia. Iya. Oh, belum Tuhan waktu dibaptis. Ngomong dari tadi Pak, biar jelas gitu loh. Sesudah dia mati, dikatakan itu jelas. Sesudah dia mati, bangkit, naik ke surga, baru dia ditinggikan. Diangkat. Jadi selama di Jadi, bumi, Bapak Surgawi. jadi selama di bumi dia belum Tuhan. Syarat menjadi Tuhan, mati dulu, baru dibangkitkan, baru jadi Tuhan. Iya, diangkat dia Pak ke surga, baru dia jadi Tuhan. Jadi kalau begitu selama ini pendeta mengatakan tidak ada manusia yang menjadi Tuhan. Ternyata ada manusia Yesus bisa menjadi Tuhan setelah dia mati dan hidup kembali. Iya. Dia Tuhan bagi orang berdosa Pak. Iya, artinya ada Tuhan menjadi manusia, terus manusia ini mati hidup kembali menjadi Tuhan lagi gitu ya Pak? Gini loh Pak. Ya gimana Pak? Tuhan itu kan dikatakan kalau berbicara tentang Tuhan Yesus, dia itu adalah perkataan Allah yang dibentuk, diciptakan menjadi manusia. Supaya dia berkata-kata dan memberi contoh. Banyak masuk dulu Banyak. Lagi makan tanggung ini. Ya. Roma, masuk dulu bentar. Siap 86 komandan. Perintah senggol kiri. Makan kain, Cikijang di dinding. Diam-diam merayap. Datang seorang oten. Yup, otaknya ditangkap. Jadi gini saudaraku. Dari cerminan ungkapan saudara barusan ini kemudian saya nelan mi keluar kembali. Disebabkan karena Anda mengatakan bahwa dia belum menjadi Tuhan.
Iya. Sedangkan Bani Israel mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku. Al-Quran juga mengatakan bahwa yang mereka sembah selain daripada Allah itu adalah iblis yang durhaka. Ya. Tapi bukan itu poinnya, Bang. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah antara ajaran Nabi Isa dan ajaran Nabi Muhammad ada penyelewengan di tengah-tengahnya. Muncul keadaan itu ketika saudara mengatakan dia belum menjadi Tuhan, berarti Tuhannya Bani Israel keadaannya sebagai Tuhan itu kemudian diambil alih oleh Yesus setelah dia menjadi Tuhan yang tadinya bukan Tuhan. Nah, inilah yang dibawa oleh pengajaran saudara. Begini Sehingga muncul kemudian Yesus mengatakan apa? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kalau Yesus itu adalah Tuhan beneran, kenapa dia harus mengusir orang yang pakai namanya bermukjizat, mengusir setan, bernubuat? Bukankah itu yang dianggap sebagai hamba yang benar? Sampai-sampai kalau di dalam pengajaran Islam, seorang Kristen yang sudah bisa mengusir setan, bermukjizat, bernubuat, itu sudah sampai pada level ma'rifat. Bukan ma'rifatullah, tapi ma'rifatu Yesus. Ma'rifat kepada Yesus. Tapi kok bisa Yesus mengusir? Kenapa Yesus kemudian tidak menerimanya, malah mengusirnya dan mengatakan pembuat kejahatan? Artinya bahwa ada yang memaksakan Yesus ini untuk menjadi Tuhan, menggantikan Tuhannya langit dan bumi. Silakan. Jadi begini loh Pak. Jadi kalau di dalam kitab Wahyu Pak, nanti Bapak boleh cari sendiri, nggak usah aku ceritakan. Cuma kita lihat aja. Orang Israel itu tidak disamakan dia dengan orang kafir Pak. Dalam kitab Wahyu, waktu Tuhan menebus seluruh manusia di bumi, orang Israel itu spesial. Jadi yang mengikut Tuhan Yesus juga spesial. Jadi ada 3 golongan manusia yang ditebus dari bumi pada akhir zaman. Itu yang dikhususkan, itu orang Israel dibedakan dia sama sekali dengan orang kafir Pak. Jadi jangan, makanya Yesus itu bukan mati untuk orang Israel yang hidup dalam kebenaran. Tetapi Tuhan Yesus mati bagi semua orang yang berdosa. Karena pada zaman dahulu orang Israel itu banyak yang hidup benar, tidak berdosa Pak. Jadi kalau kita lihat dalam kitab Wahyu, Tuhan Yesus itu hanyalah Tuhan bagi orang-orang yang telah percaya dari antara orang berdosa. Jadi kalau Bapak punya Tuhan, Bapak merasa diri Bapak orang tidak berdosa. Saya nggak tahu kalau di dalam kita orang Kristen, di bagian mana Bapak nanti. Jadi ada dikatakan orang Israel itu beda Pak. Jadi 144.000 itu diselamatkan dari orang Israel menjadi umat pilihan Allah. Tetapi yang menjadi pengikut Kristus itu 144.000 juga Pak, ada hitungannya. Dan hitungan orang yang tidak terbanyak itulah yang rela mati karena nama Yesus. Itulah nanti golongan ketiga. Jadi itulah makanya kalau Bapak bilang kok Yesus jadi Tuhan sejak dia mati Pak. Karena pada dasarnya manusia berdosa tidak akan berkenan kepada Tuhan yaitu Bapa Surgawi. Tetapi dia sebagai anak telah diberi hak bagi orang berdosa supaya orang berdosa itu diberi kesempatan untuk bisa diselamatkan. Itulah yang disebut 144.000 pengikut Kristus di dalam kitab Wahyu Pak. Jadi kalau berbicara itu Pak, terserah Bapak nggak mau terima nggak apa-apa. Jadi makanya kami ini orang berdosa yang mau diperhitungkan di hadapan Tuhan sebagai orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus Pak. Kalau Bapak mau sama dengan orang Israel terserah, tapi Bapak orang berdosa loh. Nah, situ dia Pak. Oke, baik. Sederhana saja, yang ada kemudian adalah perasaan iba kepada Bapak ini, kepada saudara saya ini. Anda baca Galatia 3 nomor 13. Untuk itulah Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Iya. Mengertinya Bapak maksudnya itu? Hukum Taurat itu untuk siapa Pak? Kalau dikatakan di dalam surat Galatia, itu adalah untuk orang durhaka Pak. Bukan untuk Bani Israel, hukum Taurat itu. Bukan sebenarnya. Kalau kita katakan
hukum Taurat itu untuk orang Israel. Bukan, Pak. Justru dikatakan hukum Taurat itu adalah untuk orang durhaka. Penuntun orang durhaka, Pak. Jadi untuk orang Indonesia juga hukum Taurat itu. Semua, Pak. Hukum, namanya hukum diberikan Tuhan untuk semua bangsa. Inilah yang saya katakan. Inilah yang saya katakan imannya saudara. Itu saya kasihan. Yeremia 31 nomor 31, aku Tuhan akan membuat perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Bukan Bani Indonesia. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel, Bani Yehuda. Tak ada untuk Indonesia. Mazmur 174 jelas sekali diterangkan kemudian di sana bahwa hukum Taurat yang datang kepada Bani Yakub, aturan-aturan yang datang kepada Bani Israel, aku Tuhan tidak akan berikan kepada bangsa yang lain. Ulangan 33 nomor 4, Tuhan berfirman di dalamnya, ya, menurut iman orang Yahudi dikatakan bahwa hukum Taurat itu adalah milik kepunyaan Bani Yakub. Saya nggak tahu yang mana yang benar. Begini loh, Pak. Yang tertulis di Bible Anda atau Anda yang benar, saudara. Silakan. Begini, Pak. Sekali lagi saya sampaikan untuk Bapak. Sebenarnya Injil itu sudah ada sejak zaman Abraham. Dan dikatakan Injil itulah yang menyelamatkan manusia. Jadi kalau pada zaman Abraham, Alkitab, bahkan hukum Taurat belum ada. Jadi di mana Injil itu? Bisa nggak Bapak pikirkan itu? Jadi jangan Bapak bilang, justru itulah kalian jadi stres nanti mikirkan hal-hal seperti itu. Nah, jadi Injil itu dikatakan dalam kitab Galatia sudah diterima oleh Abraham. Bukan berarti Injil itu adalah sebuah kitab. Tetapi karena manusia itu manusia yang terbatas, diajarin dengan kata-kata yang nggak bisa, akhirnya harus ditulis. Sesudah itu harus dibuat contoh. Namanya manusia yang berdosa yang sudah susah daya tangkap pikirannya. Justru itulah sebenarnya dikatakan Injil itu sudah ada sejak Abraham. Jadi tujuan daripada hukum Taurat itu mempersiapkan orang untuk menerima Injil. Itulah orang berdosa. Udah, Pak? Sudah. Oke, Galatia. Sebuah surat, sebuah kitab yang ditulis kemudian oleh Paulus di antara tahun 55 sampai tahun 57. Kitab Galatia ini kemudian ditulis oleh Paulus untuk orang yang hidup di Galatia di Ankara, Turki. Ya. Tak ada hubungannya dengan Anda. Ini tulisan Paulus yang dituliskan untuk jemaat-jemaatnya yang ada di Ankara, Turki, Galatia. Lalu kemudian Anda pakai pernyataan Paulus ini yang tidak ada legitimasi dari Yesus untuk mengatakan Injil itu sudah ada di Abraham sejak Abraham. Sedangkan yang disebut Injil itu adalah pernyataan-pernyataan Yesus yang merupakan firman Tuhan yang didatangkan oleh Tuhan kepada Yesus. Coba Anda baca di dalam kitab saudara di Markus 1 nomor 14. Gini loh Pak. Kalau Bapak mengajari saya itu nggak bagus. Kalau Bapak bertanya Alkitab kami mengajarkan itu sama Bapak masuk akal. Oke, baik, saya bertanya. Itu tidak bagian dari Bapak, tidak berhak Bapak menjelaskan itu. Oke, baik, saya bertanya. Berarti Bapak mau belajar jadi pendeta ini berarti. Bapak, oke, baik. Pak Ustadz, tapi Bapak mau jadi pendeta namanya. Oke, baik. Kalau begitu saya bertanya. Kitab Filemon itu ditulis Paulus untuk siapa? Satu, dua, tiga, empat. Filemon itu kan seorang hamba Tuhan, Pak. 7. Iya, itu ditulis untuk siapa, Pak? Filemon sama dengan surat Timotius. Itu kan itu Timotius. Filemon ini berada di mana? Wilayah mana? Dia tinggal di mana? 1, 2, 3, 4,
5. Jadi maksud Bapak Enam. apa? Maksudnya Bapak 7. bertanya seperti itu yang tidak 8. begitu perlu. Oh, perlu Pak, supaya Anda tahu bahwa surat itu dituliskan oleh Paulus untuk Filemon di wilayah Efesus, bukan di wilayah Indonesia. Jadi Kalau Bapak Anda udah pendeta mengatakan, berarti? kenapa? Udah pendeta Bapak? Silakan Anda suruh pendeta belajar sama Bang Suma. Itu penting supaya bisa tahu bahwa arah yang muncul kemudian dari pengajaran Bible itu sendiri harus diluruskan kemudian. Jangan surat yang ditulis untuk orang yang ada di Turki, orang di Indonesia merasa pula itu surat untuk orang Indonesia. Seperti Yesus yang diutus hanya kepada Bani Israel, yang bukan Bani Israel jangan merasa bahwa Yesus itu diutus untuk dia. Kekacauan itu muncul kemudian ketika Yesusnya datang hanya untuk Bani Israel, tapi kemudian ditambah-tambahkan ajarannya dikatakan Gini diutus loh, untuk Pak. seluruh umat manusia. Gimana Kalau dong? Bapak ngomong seperti itu, berarti Bapak orang Yahudi kah? Dari Saya mana? bukan orang Yahudi. Jadi kenapa Bapak berhak ngomong seperti itu? Loh, apa salahnya kalau saya ngomong sesuai dengan kebenaran yang ada? Gini loh Pak. Siapapun bisa. Kalau Daripada Bapak yang percaya- memiliki kitab tapi tidak sesuai dengan isi kitabnya, mending saya yang tidak beriman kepada kitab itu, tapi saya berkata sesuai apa yang tertoreh di dalamnya. Gimana dong? Gini loh Pak. Bapak sendiri nggak ngerti Filemon, Pak. Filemon itu di seberang barat daya Turki, Pak. Bapak sendiri nggak tahu, Bang Juma tahu. Jadi mestinya Bapak yang berguru ke Bang Juma. Begini gitu loh Pak. Sebenarnya begini. Kalau saya simak Bapak ini, dia tidak mempercayai kitabnya orang Israel, tapi dia bisa memberitakan kitabnya orang Israel. Itu nggak masuk akal. Saudara, yang saya baca ini bukan kitabnya orang Israel, yang saya baca ini kitabnya orang Indonesia, beragama Kristen. Saudara jangan mengatakan kitab Anda itu kitabnya orang Israel. Enggak, bukan. Perjanjian lama itu bukan kitabnya orang Israel. Perjanjian lama itu adalah terjemahan dari kitab Tanakh yang sudah mengalami revisi dan koreksi. Dan disesuaikan di abad pertama dengan perjanjian baru kitabnya orang Kristen. Jangan Anda bilang yang ada di tangan Anda itu kitabnya orang Yahudi, bukan. Itu murni kitab saudara yang ditapis dari terjemahan kitab Tanakh. Nah, kalau kitab Tanakh itu kitabnya Yahudi. Kalau ini adalah kitabnya orang Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Itu yang benar. Silakan. Jadi begini loh Pak Juma, sudah saya Siap. bilang sama Bapak bahwa tanpa Alkitab pun sebenarnya Injil itu sudah ada. Jadi karena bodohnya orang, makanya sampai harus dibuat buku, nggak bisa cukup hanya diajari dengan kata-kata, bahkan harus datang memberikan contoh. Bahkan itu pun manusia tidak mampu memahami, karena Injil itu suatu rahasia Bang Juma, bukan kitab. Supaya Bapak tahu. Jadi Oke, jangan Bang. Bapak berbicara banyak kali tentang Alkitab itu. Inti Alkitab, Injil itu bukan seluruh itu, hanya dikatakan, kalau dikatakan dalam kitab Injil, kalau ditulis semua apa yang dilakukan Tuhan Yesus, dunia ini nggak cukup untuk memuat. Jadi cukuplah itu Pak Juma. Tapi Injil itu sederhananya, tapi tidak mampu didengar dan dimengerti manusia. Jadi Oke. kalau Bapak bilang Injil ada sama orang Muslim, itu jelas nggak ada, karena orang kalian pun nggak mengerti Injil. Nah, itu dia. Oke, baik. Jadi saya luruskan, Pak ya. Kata Injil itu hanya ada di Al-Quran. Kata Injil adalah kata yang ada dalam Al-Quran yang kemudian dipakai oleh orang Kristen Indonesia. Kalau Anda mengatakan saya tidak mengerti Bible, Anda keliru. Jadi begini Yang Pak diterang, Juma. sabar Bang. Yang Ya. diterangkan kemudian di dalam kitab Yesaya 29 nomor 12 itu adalah kitab Al-Quran, bukan kitab saudara. Kita lihat. Apabila kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan Iqra, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Bible tidak bisa dibaca. Apanya yang tidak bisa dibaca di Bible? Tapi Al-Quran. Al-Quran sudah mendunia. Apakah Anda bisa membaca? Tidak. Membacanya pun Anda tidak akan paham isinya kalau tidak menggunakan disiplin ilmu yang ada. Jadi Al-Quran itulah yang tidak bisa kemudian dipahami dengan sembarangan. Kalau Bible apanya yang tidak bisa dipahami? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Apa yang tidak bisa dipahami di situ? Begini loh Pak, justru dalam nama Yesus itulah ada kasih Tuhan yang luar biasa bagi orang Kristen. Karena tanpa Yesus,
orang berdosa tidak akan pernah berkenan kepada Bapa. Semua harus dibinasakan. Karena jelas di dalam hukum Taurat dikatakan, bila mana seorang manusia berdosa bertemu dengan dia, tidak ada seorang pun yang hidup, akan binasa. Tetapi oleh Tuhan Yesus anaknya sendiri, seperti saya bilang tadi, jangan kita samakan kita dengan orang Israel, orang pilihan Tuhan. Kita ini termasuk orang yang dikutuk secara Taurat, tidak akan pernah berkenan kepada Bapa surgawi. Tetapi oleh Tuhan Yesus kita diperkenankan. Jadi itulah kasih Tuhan yang luar biasa bagi kami. Secara Taurat kita lihat semua bangsa-bangsa adalah kafir. Itulah kasih Tuhan dogma, yang luar Pak. biasa. Itu dogma. Bukan Dan dogma. mana Karena Yesus coba itu sudah tunjukkan dinubuatkan. dalil. Kalau bukan dogma harus ada dalil. Mana dalilnya Taurat diutus untuk seluruh umat Begini manusia? loh Pak. Dalil, Jangan dalil. bilang Bapak dogma. Dalil. Jangan bilang Bapak dalil. Kalau Mengerti bukan nggak Bapak dalil, arti Mesias itu? kalau tidak ada dalil berarti dogma. Mana dalilnya bahwa hukum Taurat itu untuk seluruh umat manusia? Silakan. Mana dalilnya, Pak? Saya sudah berikan dalil hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel dan Bani Yehuda. Ulangan 33 nomor 4. Mazmur 174. Yeremia 31. Ulangan 4, ulangan 6. Hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Tunjukkan dalilnya, Begini datanya. loh Pak. Kenapa Bapak pakai Taurat kalau Bapak bukan orang Israel? Saya Itu nggak yang pernah aneh. pakai Taurat. Saya pakai Al-Quran. Iman saya Quran. Saya bukan menganut Taurat. Saya bukan Bani Israel dan saya bukan bunglon Begini yang loh, suka Pak Juma. nyamar-nyamar. Kenapa Bapak pakai Taurat? Itu yang anehnya. Saya tidak gunakan Taurat. Itu bukan Sunat kitab itu saya, itu Taurat atau kitabnya Bani tidak? Israel. Al-Quran bukan Taurat. Kalian mengambil kita orang Israel atau tidak? Mana ada kitabnya Bani Israel kami ambil? Cara sembahyang kalian itu sembahyang orang Israel itu, Suma. Itu dia ada di dalam Al-Quran suci kami, ayat suci Al-Quran kami. Secara Taurat, Juma, kalian tidak ada bangsa lain yang bisa berkenan kepada Tuhan. Sudah Nah, saya itu Al-Quran. sampaikan. Al-Quran kami yang mengajarkan kami demikian, bukan Taurat yang mengajarkan kami. Al-Quran kami yang Itulah, mengajarkan. makanya saya bilang. Nah, sekarang Jadi yang jadi kalau kami permasalahan, akuinya itu Juma, kalau kami yang jadi permasalahan sekarang, kenapa ada kitabnya Yahudi di agama Anda? Itu dulu. Kenapa terjemahan kitabnya Yahudi ada di agama Anda? Karena kami tahu, karena kami percaya bahwa hukum Taurat itu, kitabnya orang Yahudi itu membuktikan bahwa orang kafir itu tidak akan pernah kepada Tuhan, sehingga kita harus percaya kepada Yesus. Itu luar biasa. Kenapa ada kitabnya orang Yahudi, terjemahannya ada di agama Anda? Itu loh yang saya tanya. Ada nggak legalitas dari Tuhan? Supaya terbukti Enggak, bukan bahwa supaya, hanya bukan dalam supaya. nama Yesus ada Ada- keselamatan Pak Juma. Jadi Ada Taurat tidak itu legalitas? menuju harus lahir Tuhan Yesus. Begitu ya? Ada tidak legalitas? Ada tidak legalitas dari Tuhan yang mewahyukan Taurat kepada Bani Israel, kepada kalian orang Kristen? Ada nggak legalitas itu? Sudah jelas ada. Sudah Mana? sampaikan Tunjukkan. sama Juma. Taurat itu Tunjukkan. membuktikan bahwa Tunjukkan, tidak Bang. ada manusia yang berkenan kepada Tuhan selain oleh karena Tunjukkan, nama Bang. Yesus. Jadi Saya itulah butuh- makanya kami buktikan. Saya tidak butuh dogma, saya butuh legalitas. Mana? Tertulis di mana? Bahwa hukum Taurat, kitab Taurat itu diwahyukan untuk orang Kristen. Mana? Tunjukkan ke saya. Silakan Bang. Ayo. Jadi Pak Juma, sudah saya sampaikan. Sebelum Tuhan Yesus lahir, sebelum dia datang, sudah Kenapa Anda bawa-bawa Yesus? Saya tidak butuh itu. Yang saya tanya, kitab yang bernama Torah itu adalah kitab untuk Bani Yakub, umatnya Nabi Musa. Camkan itu baik-baik. Kristen bukan umatnya Nabi Musa. Taurat diutus di atas muka bumi ini sebagai firman Tuhan, bukan untuk orang Kristen, tapi benar, untuk luar kaumnya biasa, Nabi Pak Musa. Juma. Tetapi karena Yesus orang Israel itu telah layak memberikan kami jalan Saya butuh supaya layak bagi legalitas. Tuhannya. Justru Saya butuh legalitas. Kalau Anda sulit menunjukkan kepada saya Taurat itu diperuntukkan untuk orang Kristen, oke lah. tidak untuk orang Kristen itu Pak, saya bilang.
Kenapa ada di kitab semua saudara? bangsa itu sudah menjadi kafir, tetapi Taurat itu memberi petunjuk hanya oleh Yesus kafir-kafir itu bisa menjadi layak bagi Bapa surgawi. Itulah luar biasanya, Anda Pak. menggunakan kata kafir ini sembarangan, bukan pada tempatnya. Orang yang disebut kafir itu adalah ketika datang perintah kepadanya, kemudian dia tidak taat kepada perintah itu, barulah disebut kafir. Bukan, Pak Juma. Di luar orang Israel itu kafir semua. Oh, itu menurut saudara. Itu menurut saudara. Karena kami percaya kitabnya Yang orang disebut Israel, kafir kitab itu Israel adalah yang dibuktikan, datang Pak. kepadanya perintah, tapi mereka tidak mau Makanya menerima Bapak perintah bilang itu. begini, Itulah yang disebut Pak kafir. Juma, Bapak bilang kita Israel itu Bapak percayai, tentunya nggak Bapak percayai. Itu anehnya. Kalau kami karena ada petunjuk Taurat Saya ini, percaya. makanya kami menerima Kristus. Saya percaya bahwa kitab Taurat itu diwahyukan oleh Allah kepada Bani Israel, bukan untuk orang Kristen. Orang Kristen ini penumpang gelap, bukan Bani Israel. Inilah yang saya uraikan tadi, bahwa dari Nabi Isa alaihissalam. Kami di dunia Juma, tetapi Apa? bagi surga kami jelas Juma. Itu Mana? dia. Ada orang Israel. Dari semua pertanyaan saya tak ada satupun yang anda jawab. Sudah saya bilang, Pak. Mana? Orang Jaminan Israel surga. punya Tuhan yang Jaminan benar. surga yang Anda Harus punya orang dari mana? Israel yang melegalkan kita bagi Tuhan. Saudara, Itu jaminan suatu bukti. surga yang Anda punya itu jaminan dari mana? Ragunan? Dari mana jaminan surga Anda? Dari petunjuk Taurat. Itulah namanya Mesias. Jadi Jangan teman-teman bohong, kalender Pak. itu Masehi, Jangan Pak. ngarang-ngarang, saudara. Jangan bermimpi. Tapi Jangan Bapak bermimpi. belajar Taurat. Jangan mimpi. Di mana ada Kristen bisa diselamatkan oleh Taurat? Di mana? Hah? Taurat itu menunjukkan supaya orang kafir itu diselamatkan oleh Yesus. Tidak ada keselamatan. Apa hubungannya Yesus dengan Kristen? Kalau Luar biasa Taurat Tuhan tidak ada orang hubungannya Kristen dengan itu. Kristen, saya lebih mudahkan persoalannya. Apa hubungannya Yesus dengan Kristen? Coba tunjukkan apa hubungannya Yesus dan Kristen. Yesus itu menebus orang-orang yang percaya kepadanya, seperti sampaikan tadi Di mana? dalam kitab Wahyu. Di mana Yesus mengajarkan itu? Mana dalilnya? Kalau dalilnya itu, Pak, dalam kitab Wahyu baca, Bapak. Ada di Wahyu situ itu, dikatakan. Pak, yang saya tanya hubungannya Yesus dengan Kristen. Harusnya Ya jelas saudara kitab Wahyu sabar. itu, Pak. Itu Sabar, kitab kami orang sabar, Kristen. sabar. Orang Israel Harusnya juga. Bapak menjawab, hubungan Kristen itu dengan Yesus tidak ada. Tapi hubungan Kristen itu ada muncul, kemudian klaimnya ketika orang Kristen beriman percaya kepada kitab Wahyu. Begini loh, Pak. Sabar, Kitab Wahyu sabar. itu semua kita orang Kristen Sekarang kitab Wahyu ini apakah dikenali oleh Yesus? itu ditulis orang Israel, Oke. bukan orang itu kafir bohong, yang itu bohong. nulis. Itu bohong, Pak. Itu bohong. Itu dusta. Kitab Wahyu tidak ditulis oleh orang Israel, bukan orang Israel yang menulis kitab Wahyu. Sampai detik ini tidak diketahui siapa penulisnya. Yang Hanya diklaim aja yang menulis adalah Yohanes, tapi bukan itu penulisan murid Yesus. Sekarang begini, Semua apakah yang menulis Yesus Alkitab itu orang nggak ada orang Yahudi nulis Bible. Perjanjian Baru itu tulisan orang-orang yang tidak dikenal. Tidak ada orang Sekarang kafir yang begini. nulis Alkitab itu. Sekarang begini, Bung. Sekarang begini. Apakah Yesus mengenal kitab Wahyu? Kitab Wahyu itu datangnya dari Tuhan Yesus. Ya, Jangan itu kamu ngarang. salah. Itu ngarang. Itu Karena ngarang. dia sudah ada di surga pada masa itu, cuma. Itu ngarang. Abang tahu kitab Wahyu itu ditulis antara tahun 90 sampai tahun 100. Yesus sudah tak ada di situ. Yesus Jadi, terangkat Juma, ke langit di tahun itulah 33. namanya kami orang percaya, Juma. Itulah tandanya si Juma nggak percaya. Ya, itulah dogma, itulah dogma. Itulah yang disebut dogma, Pak. Itulah Tapi yang gini disebut loh, Pak dogma. Juma. Orang Itu yang disebut Kristen itu dogma. jelas karena orang Israel yang jelaskan. Sekarang Kita orang coba Kristen itu orang Israel yang nulis semua. coba Anda terangkan dulu hubungan Yesus dengan kitab Wahyu apa? Wahyu dituliskan tahun 100, Yesus terangkat ke langit tahun 33. Coba Kamu kasih ngerti benang merah nggak dulu. Roh Kudus? Kamu Kasih nggak benang ngerti merah nggak dulu. Roh Kudus? Apalagi Buat tuh? Apa itu? Juma? Apa itu? Burung merpati, burung garuda, atau apa itu? Burung kudus. Benar Kacang itu telur. burung merpati, burung garuda itu, Juma.
Oke. Yang bisa menghubungkan semua manusia dalam satu roh. Oke. Seperti Di mana sinyal itu ini, tertulis? Di mana itu tertulis Roh Kudus di kitab saudara? Roh Kudus itu banyak di dalam Injil. Oh, di Injil Dalam Indonesia. Kisah Rasul. Di Injil Indonesia. Injil Indonesia. Ada nggak di Ya, Injil Yunani? Udahlah Pak Juma. Kayaknya Pak Juma itu pengejeknya. Bukan mau belajar. Loh, Terima kasih, Pak Juma. Anda yang menipu diri Anda sendiri. Saya Tadi tidak saya menipu, tanya, Pak. saudara, Gini yang loh. saya tanya, hubungan Yesus dengan kitab Wahyu apa? Yesus naik ke langit tahun 33, Wahyu ditulis tahun 100. Ada jaraknya 60 tahun lebih. Dari mana kitab Wahyu ini? Pak Juma. Jaraknya itu membuktikan Wahyu itu datang dari Tuhan Yesus kepada si Dari mana Yohanes. datangnya? Dari mana datangnya? Yesus sudah tidak ada. Tahun Di 33. sorga masih hidup. Emangnya Yesus mati? Yesus itu hidup, Juma. Yesus di surga. Wahyu, penulis Wahyu di Pulau Patmos, nyambungnya di mana? Pakai sinyal, Juma. Pakai sinyal. Oh, pakai Kita ini sinyal. bisa kita ngomong, Juma. Oh, Tahu sinyal? pakai sinyal. Iya. Sinyal kita ini harus pakai tower, Juma. Ya, pakai Kalau itu tower. nggak usah pakai tower. Oh, Hubungan kita dengan Tuhan itulah Roh Kudus iya, namanya iya. sinyalnya, Juma. Nah, menurut Yesus sebelum dia Itulah terangkat luar ke langit, biasa. Sinyal kalian kan nggak ada ke surga, Juma. menurut Yesus sebelum dia terangkat ke langit, dia katakan apa? Yang datang setelah dia Yesus atau penolong lain? Penolong lain itulah Roh Kudus, Juma. Nah, Itulah yang datang ke sinyal. Pulau Patmos Sinyal. Anda akui tadi siapa? Sinyal itulah penolong yang lain, Juma. Mulai ngaco, mulai nipu diri sendiri. Kayak sinyal ini, Juma. Mulai Semua nipu. bisa kita cari Ini di sinyal, kekacauan seperti inilah yang kemudian memutuskan tali pengajaran jalan lurus itu dari Nabi Isa kepada Nabi Muhammad Sinyal- Sallallahu Alaihi Wasallam. Sinyal itu ada Munculnya sinyal ajaran-ajaran surga, itulah Roh seperti Kudus. ini di Pulau Patmos, ada makhluk datang ngaku-ngaku Yesus. Ya, di padang gurun menuju ke Damsik ada makhluk gaib datang, makhluk halus datang ngaku-ngaku Yesus. Pengajaran-pengajaran inilah yang memutuskan tali pengajaran yang lurus dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad. Pembengkokan ajaran Nabi Isa dengan propaganda-propaganda yang Anda Surgawi jabarkan itu tadi. adalah Roh Kudus, Juma. Kita ini Yesus tinggal berkata sekarang, di dalam harus kitab bayar, saudara, Juma. yang datang setelahku itu adalah penolong lain. Sedangkan Anda mengatakan yang datang kepada penulis di Pulau Patmos itu adalah Yesus. Sudah nggak nyambung. Sudah ketahuan bahwa yang datang di Pulau Patmos itu siapa. Oke? Maaf Bung, Anda tidak akan pernah bisa mengalahkan kebenaran. Hak itu akan tetap berdiri dengan tegak, ya, dan kesesatan itu akan tengkurap, tidak akan pernah berdaya. Inilah yang terjadi. Sekuat apapun Anda berargumentasi, kalau hanya dogma, doktrin, tidak akan pernah bisa mengalahkan kemudian kebenaran. Demikian. Tidak akan pernah bisa mengalahkan